Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak Vicky? Alhamdulillah baik. Ibu Aing gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi Bapak Vicky ini guru olahraga di SD Sumur Ya, Pandang ya Pak Vicky. ya, sebagai guru olahraga. Hmm, Sekarang untuk pertemuan kali ini gimana Pak Vicky? Apa ada yang mau disampaikan tidak biar kita bisa fokus nih pada tujuan coaching kali ini? Bagaimana Pak Vicky? Ada yang mau disampaikan? Iya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan untuk masalah coaching. Jadi nanti kita akan sharing beberapa pengalaman dan materi ya. Jadi mengenai penerapan pembelajaran digitalisasi dalam pembelajaran PJOK. Jadi itu yang ingin saya sharing. Hmm, jadi sharing mengenai penerapan pembelajaran digitalisasi dalam pembelajaran PJOK ya. Jadi kita fokus ke pembelajaran PJOK. Ya, betul. Sebelum itu, apa sih kelebihan yang dimiliki Pak Vicky agar pembelajaran digitalisasi itu bisa terwujud? Ya, Bu Ai, untuk itu saya bisa menggunakan beberapa aplikasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga ingin mencoba menerapkan kemampuan tersebut dalam pembelajaran sehingga pembelajaran PJOK tidak monoton dan menyenangkan terutama saat pembelajaran saat pemberian materi pembelajaran. Oh, jadi Pak Vicky punya kelebihan ya mengenai penggunaan aplikasi untuk dalam pembelajaran digitalisasi di kelas ya, Pak ya. Ya, betul, Bu Ai. Oke, berarti apa sih Pak Vicky hambatan yang ditemui saat pembelajaran? Apakah itu hambatan dari faktor Pak Vicky sendiri, ataukah faktor dari murid, atau faktor lainnya? Apa Pak Vicky? Nah, oh iya, izin menjawab, Bu Ai. Untuk hambatan sendiri itu ya saya bisa membagikannya menjadi dua bagian yaitu faktor eksternal dan internal. Sarana prasarana yang pertama dan faktor internalnya itu bisa berasal dari saya sendiri. Ya, contohnya misalkan persiapan yang kurang kadang itu bisa terjadi kepada saya atau misalkan guru yang lain juga sama. Nah, itu kita juga bisa mengalami ya, bisa disebut grogi atau gimana gitu ya, kalau misalkan kita menyampaikan materi yang bukan, misalkan contohnya kalau misalkan dari PJOK ada materi senam atau materi renang, nah kita kurang persiapan di situ, itu bisa membuat kita sedikit terguncang bagaimana caranya untuk menyampaikan hal tersebut, meskipun kita tidak ahli dalam hal tersebut ya. Nah, jadi pengkondisi terus ada lagi pada saat di ruangan kelas, pengkondisian kelasnya siswa dalam pembelajaran sehingga anak kurang bisa menangkap, memahami baik mengenai materi yang disampaikan. Jadi eh menurut Pak Vicky dari hambatan-hambatan itu, apa sih solusi yang bisa Pak Vicky lakukan untuk menghadapi permasalahan yang ada? Nah, kalau misalkan dari faktor eksternal ya, seperti sarana prasarana, media belajar lainnya, itu mungkin kita harus persiapkan sebelum jauh-jauh hari. Makanya kita harus ada perencanaan pembelajaran dan lain-lainnya. Kita harus sambil menyiapkan medianya juga agar pembelajaran itu dapat dipahami oleh siswa. Dan dalam pengkondisian kelas, kita harus menyiapkan beberapa seperti hiburan-hiburan agar si siswa itu merasa nyaman, senang, dan tertarik di dalam kelas, seperti ice breaking dan lainnya. Jadi eh tadi mengenai, kan katanya kata Pak Vicky kalau mau mempersiapkan pembelajaran harus menyiapkan jauh-jauh hari gitu ya Pak Vicky ya. Ya, Nah, apakah ada media yang harus disampaikan tidak supaya pembelajarannya ya. itu bisa menarik? Berupa apa, Pak Vicky? Nah, jadi kita menggunakan media digital ya, seperti proyektor dan laptop dan internetnya. Jadi kita pasang proyektor,
terus kita tampilkan di layar, lalu kita berikan contoh kepada anak-anak bahwa ya misalkan ini bola ini tuh ini, bola rugby ini, misalkan bola voli ini, bola sepak ini. Jadi mereka punya bayangan, nah seperti itu. Nah terus pengkondisian pengadaan fasilitas tersebut, karena di sekolah saya pribadi ya, mungkin di yang lain juga sama, saya kurang tahu. Nah, jadi proyektor itu terbatas, kadang di sekolah itu hanya ada satu atau dua. Sedangkan kita sekarang kan sudah masuk ke pembelajaran digitalisasi. Nah, penggunaan pun itu bisa bentrok dengan guru-guru yang lain. Nah, itu solusinya mungkin bisa berkoordinasi dengan guru yang lain. Jadi harus ada yang mengalah. Jadi kita tidak selalu bisa menampilkan pembelajaran lewat proyektor seperti itu, Bu Ai. Ya, selain itu, apa sih jenis pembelajaran digitalisasi yang bisa diterapkan, Pak Vicky? Seperti misalnya contoh ya, kalau saya pribadi itu kan kayak Canva, Quizzes, kayak gitu. Kalau Pak Vicky apa Pak Vicky? Nah, itu betul. Itu juga saya menggunakan, Bu Ai. Jadi itu kalau saya sih lebih menggunakannya sebagai penunjang untuk pembelajaran digitalisasi seperti Canva. Canva kan kita bisa membuat eh, hal-hal yang menarik ya, tulisan-tulisan yang menarik, contohnya PowerPoint yang menarik, jadi kita bisa sampaikan ke siswa itu. Nah untuk kuisis saya juga menggunakan, kuisis saya gunakan untuk tanya jawab siswa atau evaluasi bagi siswa. Jadi setelah saya menjelaskan dengan sedemikian rupa, saya menjelaskan dengan sedetail mungkin, nanti ada beberapa pertanyaan untuk stimulus untuk siswa, jadi mereka pemahamannya dengan apa yang saya jelaskan sampai mana. Oh gitu. Jadi penggunaan aplikasi Quizzes dan Canva untuk pembelajaran di kelas ya Iya, Pak Vicky ya. Nah, sangat menarik nih Pak Vicky pembelajaran digitalisasinya. Menurut Pak Vicky, kapan nih akan melaksanakan pembelajaran digitalisasi tersebut? Apakah sudah mulai ataukah baru-baru akan dimulai? Kapan Pak Vicky? mungkin saya sudah melakukannya dari jauh-jauh hari. Nah, karena oleh itu sekarang mungkin sudah makin populer lagi pembelajaran digitalisasi, ya saya akan lebih meningkatkan lagi pembelajaran tersebut. Karena saya sebetulnya ya sudah melakukannya, Bu Ai ya, sudah melakukan pembelajaran digitalisasi dan buat sekarang dan ke depannya saya ingin meningkatkan lagi mutu pembelajaran digitalisasi ya, khususnya dalam pembelajaran PJOK ya, guru olahraga. Jadi anak-anak pun pikirannya tidak hanya mereka tidak senang di lapang saja gitu. Jadi mereka berpikiran guru olahraga di dalam kelas juga wah menarik ya gitu, seru ya. Jadi nggak harus di lapangan terus. Betul sekali Pak Vicky. Jadi anak-anak tuh bisa ngerti ya meskipun nggak ada wujud Ya, fisiknya, tapi betul. melalui penampilan video pembelajaran digitalisasi itu anak-anak bisa lebih mengerti mengenai materi yang disampaikan. Ya, Seperti itu. iya seperti itu. Ya, bagus Pak Vicky. Nah, berarti Pak Vicky kan sudah menerapkan pembelajaran digitalisasi ini jauh sebelum itu ya Pak Vicky ya. Ya, betul. Hmm. Betul, Bang. Nah, setelah pembelajaran digitalisasi tersebut sudah terlaksana, apa yang akan Pak Vicky lakukan ke depannya? Apakah Yang Pak Vicky ingin akan ya, menyampaikan kepada guru yang lain mengenai pembelajaran digitalisasi atau seperti apa? ya mungkin untuk masalah itu paling kita lakukan sharing bersama guru-guru yang lain ya. Apabila ada beberapa atau seorang guru misalkan ya teman guru, misalkan beliau merasakan kesulitan tapi belum pernah melakukan pembelajaran digitalisasi atau belum melakukan metode-metode yang sudah saya lakukan. Paling saya memberikan masukan dan memberikan saran metode pembelajaran apa saja yang saya pikir itu efektif dan yang pernah saya lakukan dan itu ternyata efektif untuk siswa. Seperti itu Bu Ai. Jadi itu bisa saya sharing ke guru-guru yang lain dan saya pun kedepannya akan terus belajar masalah pembelajaran digitalisasi ataupun pembelajaran non digitalisasi juga itu harus belajar juga. Jadi kita harus terus belajar Ibu Ai. Kita harus berkembang dengan
kemajuan zaman juga mungkin nanti ya kita nggak tahu, mungkin siswa nanti di sekolah bisa dapat tablet satu persatu, jadi buku secara kertas sudah tidak ada, menggunakan layar semua, kita nggak tahu. Itu makanya kita guru itu harus terus berevolusi, harus terus belajar, jadi kedepannya kita bisa fleksibel ya. Menurut saya pribadi akan fleksibel, mengikuti alurnya, lihat dulu ke depannya bagaimana nanti, tapi yang pasti kita harus selalu menyiapkan untuk yang terbaik bagi anak-anak kita, khususnya ya tingkat dasar, karena itu tingkat dasar itu sangat riskan gitu ya Bu Ai ya, karena yang namanya fundamental itu kalau misalkan disebut bangunan, kalau dasarnya tidak kokoh ya mungkin atasnya juga itu bisa bermasalah seperti itu Bu Ai. Betul. Ya, berarti untuk penggunaan pembelajaran digitalisasi ini bisa semua kalangan ya menggunakannya, Pak Vicky. Ya, betul Bu Ai. Jadi tidak hanya guru, sebetulnya yang harus banyak melakukan itu eh, selain guru-guru penjas gitu ya, guru kelas juga sama seperti wali kelas. Karena seperti pembelajaran IPA, IPS gitu ya, yang saya ketahui itu kan banyak kalau apalagi IPA ya, itu banyak mengenai tumbuhan atau misalkan eh, binatang yang seperti itu, dan beberapa makhluk hidup yang mikro yang kecil gitu ya Bu Ayah, itu kan sebetulnya kalau kita tunjukkan kita nggak bisa tuh nunjukin langsung atau bawa secara fisiknya, tapi kalau misalkan kita menggunakan media proyektor internet ya, istilahnya digitalisasi lah, itu bisa tersampaikan, bisa kita tayangkan dan anak-anak bisa melihat bentuknya seperti itu. Dan di kalau seperti yang saya sampaikan tadi di guru olahraga juga sama, contohnya seperti itu. Betul, betul. Jadi bisa digunakan oleh semua kalangan. Justru itu sebetulnya untuk sekarang bisa menjadi sarana wajib lah bagi siapapun yang ingin menyampaikan pengetahuannya ya. Bahkan rapat-rapat pun sekarang sudah menggunakan proyektor untuk menyampaikan usulan-usulan dan lain-lainnya seperti itu, Bu. Ya, betul betul sekali ya Pak Vicky. Jadi pembelajaran digitalisasi kali ini sungguh sangat bermanfaat untuk menunjang pembelajaran di kelas agar tetap menyenangkan dan anak-anak juga tetap bisa menerima pembelajaran dengan tujuannya gitu. Ya, Terima kasih Pak Vicky sudah banyak sharing mengenai pembelajaran digitalisasi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi guru yang lainnya dan tetap bisa men-share ya ilmu-ilmu yang Pak Vicky dapatkan selama ya, coaching pembelajaran digitalisasi ini kepada guru-guru yang lainnya. ya, Bu Ai. Mungkin sekian Pak Vicky ya sesi coaching kali ini Ya, yang terima kasih, Bu. ya sama-sama semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.